Halo semuanya, kita akan bahas tentang wishlist buat ML. Kita mulai dengan fitur kebanyakan mengurangi frustasi. Terus sisanya tentang gameplay. Yang pertama adalah Custom Hero Selection. Yang ini bisa memperbolehkan para player mengatur hero sendiri. Kalau punya terlalu banyak hero bahkan di draft. Seperti nyeting yang mana kalian mau tampil. Untuk di-pick dan yang mana enggak. Siapin buat counter atau hero cadangan kalau yang mau dipakai curi. Lebih bagus juga kalau Monton nambahin indikator menurut role. Yang mana si player mau jadi. Begini Monton gak perlu blokir si player dari memilih hero. Selain jungler kalau si jungler mau berubah pikiran. Terus juga ada tombol nonaktifkan fiturnya untuk balik ke awal. Kedua yaitu Soft Box. Box ini gunanya seperti bank untuk menyimpan Battle Point, Diamond, Kristal, Potion, Token, Trial, Star Legend, Gelal. Jadi gak bisa celaka sampai player mau menarik dari box. Boxnya harus diakses dengan kode nomor. Kalau gak player gak bisa akses di dalamnya. Untuk keamanan tambahan, si player bisa kirim verifikasi mirip kayak lupa password. Selama email player aman aja. Ini berguna banget kalau akunnya kena hack loh. Terus si hacker mau hancurin akunnya dengan abisin DP, Diamond dan seterusnya. Jadi lebih kurang frustasi kalau akunnya berhasil dibalikin. Karena Diamond gak bisa direfund. Ada satu kisah nih, teman gua kena hack, sayangnya Diamond yang dihabisin oleh hacker. Gak bisa dibalikin, saat berhasil akunnya dibalikin. Itu kenapa pentingnya fitur Soft Box. 3. Revamp sistem mentor. Yang ini juga penting guys, karena fiturnya sama sejak pertama kali ada. Buat gak tahu, fitur mentor di mana satu player bisa jadi murid player lain. Seterusnya ada misi untuk keduanya, yang biasanya antara mereka gak bisa diselesain. Di solo atau team tanpa mentor dan murid. Gua gak terlalu tahu sih hadiahnya, tapi buat mentor, kalian bisa dapetin salah satu skin langka milik Hilda dan untuk jadi mentor, rank mentor harus tinggi daripada murid. Kabar baiknya untuk fitur mentor sekarang, yaitu fiturnya gak bakal batal. Kalau muridnya lewat rank mentor saat jadi murid. Barusan ini Monton lagi eksperimen mode rank yang bebas rank batas. Tapi fitur mentor masih wajib si mentor harus lebih tinggi ranknya daripada murid. Entah rank mentornya lebih tinggi, atau kalau sama lebih banyak bintang. Jadi kenapa yang mentor masih ada batas rank? Monton juga bisa tambahin fitur di mana si murid bisa pakai hero favorit mentor untuk mempercepat level murid. Kalau dipikir sih, prioritas misi fitur mentor seharusnya murid harus naik level max untuk lulus, sampai graduate, mentornya hanya perlu beberapa murid lulus. Untuk bisa dapat skin Hilda. Minus skin klasik tampilan hero lama. Sekarang ini, hanya Layla punya skin tampilan lama, tapi gak terlalu mirip dulunya. Untuk hindarin hak cipta, skin lamanya kayak Black Rock Shooter. Kalau Monton bisa revamp skin tampilan lama Layla, kenapa yang lain gak kok? Menurut gua sih Monton bisa bedain sedikit selagi masih mirip tampilan lama hero-nya. Kemungkinan bisa juga Monton cuan. Menurut kalian yang ini gimana ya? Barter skin. Nah yang ini gue yakin gak bakal ada, tapi ya udah tambahin di daftarnya lah. Dan tepat sekali namanya, fitur ini memperbolehkan kedua player saling tukar skin. Dari teori kerjanya mirip kayak nge-give. Tapi harus saling setuju jadi hak skinnya bisa ke transfer. Pihak kedua bisa ngelihat skin, apa yang mau dipilih untuk barter. Mungkin kita bisa nambah aturan skinnya harus sama tier. Epic hanya bisa ditukar sama epic lain, guna banget buat player gak suka skin. Didapat dari gacha, walaupun langka. Begini, player gak bisa kena tipu dengan skin tier rendah. Aturan lainnya mungkin khusus buat member Star Legend atau Premium. Aturan terakhir tambahin cooldown kira-kira antara seminggu sampai sebulan. Kirim hero atau skin dari Fragment atau Starlight Shop.
Kalian pernah gak mikir gimana ya habisin fragmentnya? Kalau udah punya semuanya di game, walaupun dihabisin di event tukar atau Power Crystal Shop, fragmentnya masih numpuk kok. Apalagi fragment pin gak bisa ditukar sama sekali kalau punya semuanya. Di Rare Fragment Shop, nah ini gunanya nih fitur kirim hero atau skin. Lewat Fragment Shop atau setidaknya lah nge-give fragmented ke orang. Untuk penyesuaiannya hanya bisa ngirim ke satu orang, sebulan sekali atau khusus buat member Premium Star League, jadi lebih worth it. Ya Premium Star League kelebihannya, daripada member biasa. Hanya 6 tag, dan auto naik hadiah level. Semuanya hanya 750 diamond, itu aja. Nah habis ini baru wishlist buat gameplay. Ors buat Freya abis hidup lagi. Biasanya sih ini gak terlalu ribet kalau Freya terus jadi. Buat gak tahu, revamp Freya ganti sistem mana ke orb. Orbnya buat dikonsumsi untuk ngecas tambahan skill 2. Jadi bisa dipakai semaunya selama masih punya orb. Freya hanya bisa bawa 3 orb. Ada 2 cara dapetin orb, entah nyerang pakai basic attack, 2 kali untuk 1 orb. Lawan, yang bisa mengelak kayak skill 2 Lancelot atau skill 2 milik Natalia. Gak terhitung. Tapi nyerang Argus di mode ulti terhitung selama gamenya menanggap. Lawan kena serangan basic attack. Ini juga berarti gak bisa dapat orb ke lawan di mode consolid karena gak bisa ditarget pakai basic attack. Ingat ya pertama kali pakai skill 2 gak bakal makan orb kalau cooldown-nya udah reset. Cara keduanya yaitu berhasil keluarin ultinya, mengisi semua orbnya Freya jadi. Kalau diganggu gak dapat shield atau orb. Isu besar gue di sini ya tiap kali mati. Semua harus tadi diperoleh hilang termasuk hidup lagi pakai immortality. Parah lagi kalau Teang mau kalah terus minion musuh terlalu jauh. Dan di area berbahaya, dia gak dapat 1 orb pun. Sampai Freya dapat musuh yang bisa diserang pakai basic attack. Dan biasanya gua mending sisain ultinya kalau mau war. Parahnya ada nerf jadi cooldown-nya sekitar 10 detik lebih lama. Jadi ide gua entah Freya dapat 1 orb abis hidup lagi. Atau ulti cooldown-nya dikurangin. Dan bagian terakhir di video ini, revamp Hanzo. Kenapa ya mesti Hanzo? Hero ini kurang lebih sama sejak pertama kali. Dia dapat revamp selain beberapa nerf abis di revamp. Yang paling baru hanya nerf yang hanya sebesar basic attack kurang 10 poin atau untuk jungle seingat gua. Yang demikian hero ini lorenya itu jadi lebih kuat tiap kali makan. Tapi mode normalnya lemah banget, yang lucunya dia bawa pedang gade. Dengan damage biasanya buat lawan geli. Terus jarak basic attack juga pendek. Skill 1 baik aja sih, kalau skill 2-nya abis di revamp jadi buruk banget. Kurang lebih sama abis di revamp, dari damage sampai efek slow tapi kali ini skill 2-nya hilang kalau gak kena. Bahkan skill ini juga buat lawan geli. Buat versi lamanya, Hanzo bisa ambil skill 2 untuk dapat meter merah. Yang kita panggil bensin tapi ini bahas nanti. Menurut gua ultinya baik aja, Hanzo keluarin boneka yang langsung dikendalikan oleh player untuk nyerang lawan dari tempat aman. Hanzo dapat skill khusus, movement, attack speed dan bisa tembus tembok, sebagai gantinya bonekanya punya setengah def dan tubuh asli Hanzo jadi gak berdaya. Inti revampnya memberi dia pilihan entah balik ke tubuh asli atau bawa tubuh aslinya ke tempat di mana bonekanya selama masih ada bensin. Pasifnya Hanzo gunanya adalah bensin buat ultinya, dia dapat bensin kalau nyerang, bunuh musuh, atau dekat musuh yang mati entah ulti atau god. Pasifnya gak dianggap mana atau energi, jadiin dia salah satu assassin murni yang gak perlu mana atau energi dengan Hellsword dan Joy sejak video ini.
Nah ini alasan gua kenapa si Hanzo perlu direvamp lagi. Memang betul ada kelebihan dibandingkan assassin lain di sisi konsumsi, tapi ini berarti Hanzo gak punya pasif. Gue Fungu malah gan guna buat dia selain CDR dan Hell abis ngekill. Nah intinya ya yang ini Montuan. Setidaknya mengubah pasif dan skill duanya, sisanya baik aja. Pasifnya bisa juga stack kayak Aldous atau Cecilian. Kalau skill 2 bisa balik wujud sebelumnya. Supaya Hanzo bisa ngambil untuk bensin tambahan. Nah itu aja ya guys, bagikan pendapat kalian lewat komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya.